Ledakan mesin kapal saat bongkar ikan di Pautere, 9 nelayan jadi korban. Rumah mewah di Takalar dibobol, kerugian ditaksir ratusan juta. Rakornas 2026, Husnia Talenrang siap kawal program MBG dan 3 juta rumah di Goa. Kampung KB Manggala Kota Makassar tumbuh pesat. Insiden kebakaran kapal terjadi di kawasan pelabuhan Pautere, sekitar pukul 5 WITA, Selasa 3 Februari. BPBD Kota Makassar mencatat, peristiwa tersebut dipicu ledakan mesin saat aktivitas pembongkaran ikan berlangsung. Kepala BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, suara ledakan terdengar sebelum api membesar dan melalap kapal. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, ledakan berasal dari mesin kapal saat proses bongkar muat ikan, lalu memicu kebakaran, ujarnya. Akibat kejadian itu, 9 orang seluruhnya laki-laki menjadi korban. 8 orang mengalami luka berat, sementara 1 korban dilaporkan luka ringan. Para korban segera dievakuasi ke RS Angkatan Laut Jala Amari Kodamar Ena Makassar untuk mendapatkan penanganan medis. BPBD Makassar bersama unsur terkait telah melakukan penanganan awal di lokasi sekaligus pendataan korban. Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih dalam tahap penyelidikan aparat berwenang. Muhammad Fadli mengimbau masyarakat, khususnya pekerja dan nelayan di kawasan pelabuhan, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kami mengingatkan agar aspek keselamatan kerja menjadi perhatian utama, terutama terkait kondisi mesin kapal dan bahan-bahan yang mudah terbakar, pungkasnya. Sebuah rumah mewah di pinggiran Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dibobol pelaku saat pemilik menunaikan sholat Isya, Senin 3 Januari. Pemilik rumah, Hajah Hawani, menceritakan bahwa rumah dalam kondisi kosong karena suami dan anak-anaknya sedang menunaikan kewajiban sholat kelima Isya di masjid. Namun, anaknya yang pulang lebih awal mendapati kamar di lantai 2 sudah berantakan. Semua isi kamar berhamburan, lemari terbalik, pakaian berserakan. Kami kehilangan beberapa barang berharga, seperti 2 BPKB motor, 1 BPKB mobil, 3 jam tangan senilai 9 juta rupiah, dan emas sekitar 10 gram. Total kerugian hampir 200 juta rupiah, ujar Hajah Hawani sambil menahan sedih. Kepala SPKT Polres Takalar, Ibda Rashidi, membenarkan adanya tindak pidana pencurian dengan modus pembobolan rumah tersebut. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21 WITA, setelah sholat Isya. Anak korban menemukan kondisi kamar orang tuanya berantakan, dan sejumlah barang berharga hilang. Saat ini tim Inafis dan Satreskrim Polres Takalar tengah mengumpulkan sidik jari dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, ujar Ibda Rashidi. Pelaku pembobolan masih dalam tahap pengejaran oleh tim Resmo Polres Takalar dan tim Buser Polsek Patalasang. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan mereka. Bupati Goa, Siti Husnia Talenrang menghadiri rapat koordinasi nasional, Rakornas, pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, SING, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 2 Februari. Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia,
Prabowo Subianto sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional. Bupati Talendra mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk terus bersinergi dalam mengawal dan mengimplementasikan program-program strategis pemerintah pusat. Harapan kita tentu bersinergi mengawal seluruh program pemerintah pusat, seperti makan bergizi gratis, MBG, penurunan angka kemiskinan, program 3 juta rumah, serta program-program lainnya, termasuk menjaga dan mempertahankan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, ungkap orang nomor 1 di Goa ini. Dalam pengantar taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya dapat hadir serta bertemu langsung dengan jajaran pemerintahan dari seluruh Indonesia. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil, ujar Presiden. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda utama seluruh pimpinan bangsa. Kampung KB Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak dicanangkan pada 2017 hingga 2026. Berkat dukungan lintas sektor mulai dari organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, hingga mitra internasional, kawasan ini kini menjadi miniatur pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyuluh KB Kelurahan Manggala Kota Makassar, Hasnah, mengatakan Kampung KB Manggala awalnya ditunjuk sebagai perwakilan kecamatan sesuai arahan pemerintah pusat. Seiring waktu, program yang dijalankan terus berkembang dan melibatkan semakin banyak mitra. Kampung KB Manggala terdiri dari 13 RW dan sekitar 72 RT. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun perkembangannya sangat signifikan, dan kolaborasi lintas sektor semakin luas, ujar Hasnah, Selasa 3 Februari. Lebih lanjut ia menjelaskan, dukungan pemerintah daerah terlihat dari keterlibatan sejumlah dinas. Dinas Pendidikan menjalankan program Bina Keluarga Balita, BKB, yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Sekretariat Pokja Kampung KB. Dinas PU juga sangat mendukung. Bahkan pada 2025, Pokja Kampung KB kami direnovasi total, terangnya. Selain OPD, Kampung KB Manggala menjalin kemitraan dengan 5 perguruan tinggi di Makassar. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin terlibat dalam pendampingan 1.000 hari pertama kehidupan selama hampir 2 tahun, bersama Fakultas Kedokteran Gigi, FKM, serta Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.